Sebuah rumah milik daftar pencarian orang atau DPO Polda Jawa Timur meledak di Pasuruan, Jawa Timur dan membuat pemiliknya terluka parah. Diduga sumber ledakan dari bom ikan atau bondet. Tim Gegana Polda Jawa Timur menyisir rumah Sundari di Desa Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Atap rumah ini rontok akibat dahsyatnya ledakan bom ikan atau bondet yang cukup dahsyat. Meski demikian, warga tak mengerti persis kronologi meledaknya bom untuk mencari ikan tersebut. Warga hanya tahu Mustafa yang tinggal bersama neneknya di rumah itu mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya itu, polisi juga menemukan bahwa Mustafa adalah salah satu DPO kasus curanmor Polda Jawa Timur yang tengah diburu. Ada satu korban diduga memang pemilik dari hendak ini. Terus kemudian ini kami juga koordinasi dengan Gegana Polda Jatim untuk penanganan pertama TKP. Karena kan ini mengenai hendak jadi harus steril dulu. Setelah itu Inafis melakukan olah TKP dan kita nanti juga pasti lidik mengenai asal-usul barang hendaknya. Saat ini polisi masih menjaga ketat lokasi ledakan. Polisi juga menjaga ketat rumah sakit tempat Mustafa mendapatkan perawatan intensif. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang waria diamuk warga lantaran mengambil anting emas bocah perempuan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku mendekati dan merapikan rambut korban, lalu menukar antingnya dengan anting mainan. Seorang waria ditangkap dan dihakimi warga setelah mencuri anting bocah perempuan berusia 10 tahun di Jalan Eni, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berprofesi sebagai pengamen ini bermodus mendekati dan merapikan rambut korban, lalu mengambil anting emasnya dan menukarnya dengan anting mainan. Korban yang pulang sambil menangis menceritakan kejadian yang dialami ke orang tuanya hingga pelaku dicari. Pelaku berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian dan sempat dihakimi warga sekitar. Pelaku diserahkan polisi Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Seorang ayah tewas dibunuh anaknya sendiri di Sumeneb, Jawa Timur. Sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan pelaku yang berujung perkelahian. Misnayu, pria berusia 59 tahun, warga desa Bringsang, Kecamatan Gili Genting, Pulau Gili Genting, Sumeneb, Madura, Jawa Timur, tewas di tangan anak kandungnya sendiri. Sebelum kejadian, korban terlibat cekcok dengan sang anak yang mengalami gangguan mental hingga berujung perkelahian. Korban terluka di bagian kepala dan perut hingga korban tewas terkapar. Sementara pelaku, sang anak kandung, Supriyanto 25 tahun, mengalami luka robek pada bagian tangan dan perut. Dari sekitar lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa gunting dan pecahan piring. Saat ini pelaku diamankan dan dibawa ke RSUD Sumeneb untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, jurnalis MNC Digital di Grobogan, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di kepala akibat dianiaya dua orang tak dikenal. Kedua pelaku kabur dengan sepeda motor usai menganiaya korban. Apa nang begitu? Bacok kono otakku. Manik Priyo Prabowo, jurnalis digital iNews asal desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, sempat dilarikan ke rumah sakit Sultan Fatah Demak. Korban mengalami dua luka di bagian belakang kepala dengan panjang 15 dan 20 cm akibat bacokan senjata tajam. Korban jatuh tersungkur di lokasi kejadian setelah dianiaya dua pria tak dikenal dari belakang. Dibacok oleh pelaku yang saat itu pelaku berboncengan dan kena kepala. Yang luka di bagian kepala itu ada dua, satu berbentuk lurus itu panjang sekitar
15 cm, terus yang satunya lagi berbentuk hampir melingkar. Korban sempat sadar setiba di rumah sakit. Namun saat ditanya pihak keluarga, korban mengaku tidak mengetahui pasti penyebab peristiwa pembacokan. Korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Dua pria berkendara sepeda motor memalak pengemudi mobil di flyover Bandengan, Jakarta Barat. Sementara di Kemang, Jakarta Selatan, viral seorang supir taksi terluka setelah diduga dianiaya oknum petugas keamanan sebuah mal. Video yang direkam dari dashcam mobil, dua pria bermotor diduga memeras seorang pengemudi mobil. Pemalakan yang dilakukan pelaku tergolong nekat karena dilakukan di tengah jalan. Pengemudi dan kedua pelaku sempat berdebat sebelum kemudian pengemudi memberikan sejumlah uang ke pelaku. Masih belum diketahui siapa pelaku pemerasan tersebut. Ini kejadian nih ya, Sementara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, viral seorang sopir taksi terluka setelah diduga dianiaya satpam mal. Sopir taksi mengalami luka di kepala setelah dianiaya satpam mal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Awalnya pelaku menyuruh korban menggeser posisi taksi yang dikendarainya sambil menggunakan kata-kata kasar. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait dengan dugaan penganiayaan ini. Itu balik lagi ke mobil Fajar. Lo bisa nggak ada bahasa itu? Bisa nggak lo di bahasa manusia? Ratusan supir taksi online menjadi korban penipuan dengan modus order fiktif di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi ini berlangsung selama 3 hari dan viral di media sosial. Nah itu di ujung ada lagi tuh mobil tuh. Tuh itu juga. Inilah video viral kendaraan taksi online datang berturut-turut ke permukiman warga di Jalan Haji Amsar, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para driver taksi online ini ternyata merupakan korban orderan fiktif yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Para sopir ini pun kebingungan ketika sampai di titik penjemputan yang ternyata gang buntu. Apalagi yang memesan taksi tidak kunjung datang. Tak tanggung-tanggung, penipuan orderan fiktif ini berlangsung selama 3 hari dengan korban mencapai 200 lebih mobil. Modusnya pelaku menggunakan banyak nama dan mencantumkan nomor rumah berbeda-beda. Apa bang? Ini udah hampir 200 lebih. Iya, taksi online motor, itu. GoFood, macam-macam. Gak ada namanya. Cuma nama-namanya sama, ada 7, ada 9, tapi nama-namanya agak ada. Warga ini ya capek bang, nungguin Grab ya, namanya katanya orang dia nyari duit, kita bantuin ya, nyari amal aja ya. Ini keberapa bang? Aksi penipuan modus orderan fiktif baru pertama kali terjadi di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.